Halo sobat cicit cuit cuit dimanapun kalian berada, ini adalah salah satu dari burung lovebird admin Oya, lovebird jantan ewing. Warnanya kekuningan, hijau, juga ada kayak merah orange di bagian deket paruhnya. Si Oya ini sendiri sudah pernah admin lakukan wing clip ya pada bagian sayapnya. Buat kami yang belum tahu wing clip itu apa, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Karena di video tentang tinggi terbang dari burung yang sudah di wing clip itu ada yang bertanya, Min, ini burung lovebird kalau sudah di wing clip apakah masih bisa tumbuh sayap yang di wing clip tadi, dan butuh berapa lama untuk bisa tumbuh sayap yang di wing clip? Dan admin tambahkan pertanyaan yang juga sering ditanyakan di kolom komentar adalah, Min, sakit nggak ngelakuin wing clip pada burung lovebird? Oke, wing clip. Harusnya sih pada saat kamu nyari video ini sudah tahu ya arti wing clip. Sederhananya yaitu memotong bagian ujung dari sayap lovebird yang fungsinya untuk terbang. Jadi sayap yang bagian depan ini itu biasanya lebih panjang, agak kayak lebih kurva landai ke sini. Ini sudah admin lakukan wing clip sehingga jadinya seperti ini. Ini sudah mulai memanjang ya. Dan juga admin sudah lakukan pemotongan, sudah cukup lama memotongnya. Nah, tujuan dari wing clip adalah untuk membuat si burung lovebird nggak bisa terbang, nggak bisa terbang tinggi, nggak bisa lari kemana-mana. Ya bisa sih sebenarnya dia terbang, tapi cuman hanya sekitar 1,5 meter, dan itu juga dia akan jatuh lagi. Nah, memotong wing clip itu di bagian depan sini. Karena sayap yang di bagian depan ini, bulu yang di bagian depan ini, itu yang fungsinya untuk menghasilkan daya angkat ketika si lovebird melakukan pengepakan, sehingga dia bisa terbang. Ini kalau dipotong sudah nggak bisa terbang lagi. Kalaupun bisa cuman 1,5 meter. Untuk lebih jelasnya kamu cek aja di videonya ya. Nah, buat nanyain ini, Min, wing clip seperti ini apakah nanti sayap yang sudah dipotong itu bisa tumbuh lagi nggak? Tenang aja, sayap yang sudah dipotong di wing clip seperti ini, ini admin lakukan kedua sayapnya ya, itu masih bisa tumbuh lagi. Cuman memang dia butuh waktu, dan tumbuhnya itu nggak seperti yang kamu bayangkan. Misalkan dari bulu yang sudah dipotong ini dia akan memanjang kemudian rapi, enggak. Tapi nanti akan dilakukan pelepasan sendiri oleh lovebird. Jadi biasanya yang sudah dipotong ini, sayap yang sudah dipotong ini dia akan lepas sendiri. Kemudian akan tumbuh sayap baru. Dan sayap baru tentu nggak bekas potongan seperti ini ya, bergaris. Dia akan sebagaimana sayap semestinya. Jadi membulat pada umumnya sayap. Nah, seperti itulah. Dan itu biasanya butuh waktu sekitar 2-3 bulan. Tergantung dari pemulihan lovebird-nya itu sendiri. Ya, sebenarnya sayap-sayap yang ada di lovebird ini juga dia akan copot sendiri dan akan berganti baru. Jadi nggak hanya sebenarnya pada sayap yang kita potong ini aja. Dan admin juga ngelakuin wing clip nggak sekali langsung selamanya. Seumur hidup dia itu nggak bisa tumbuh lagi. Jadi tetap bisa tumbuh. Dan admin melakukan wing clip ini rutin 2-3 bulan sekali. Untuk alasannya kenapa dilakukan wing clips, ya salah satunya bisa kamu jinakkan burung. Atau juga misalkan kamu orang yang cukup teledor dan burungnya juga mungkin gesit seperti admin, itu lebih bagusnya memang di wing clip. Cuman ya kalau kamu mungkin sayang-sayangan dengan burung, ada baiknya dibiarkan aja. Cuma resikonya dia bisa terlepas. Kalau kamu rapi sebenarnya wing clip ini nggak kelihatan hasilnya setelah di wing clip. Itu sayapnya ini tetap seperti biasa aja, nggak ada kayak bekas habis potongan. Jadi yang penting rapi aja pada saat melakukan wing clip. Nah, kalau ditanya, Min, ini sakit atau enggak melakukan wing clip? Ada baiknya sebenarnya kalau soal sakit atau enggak ini ditanyakan langsung ke lovebird-nya ya, ke Oyanya. Cuma ya kita nggak tahu dia sakit atau enggak. Sepengetahuan admin dan sepenglihatan admin, ketika proses wing clip itu sebenarnya nggak keluar darah sama sekali. Ya, walau admin yakin sebenarnya pasti ada ujung saraf dari ini, sayap-sayap ini. Cuman admin memotongnya itu benar-benar di bagian yang hanya menghasilkan daya angkat saja. Dan ini juga masih sisa banyak sayapnya ini yang belum dipotong. Jadi benar-benar hanya di bagian ujung yang menghasilkan daya angkat ke atas untuk terbang. Selebihnya admin nggak potong. Paling dirapin aja. Ini aja sudah mulai panjang lagi ya sayapnya. Dan ini juga nanti dia akan melepas sendiri dengan sayap baru.
Jadi buat kamu yang nanyain, Min, apakah sayapnya bakal tumbuh lagi? Ya, tumbuh lagi. Kalau ditanya butuh waktu berapa lama? Ya sekitar 2-3 bulan, tergantung dari proses recovery penyembuhan si burungnya sendiri. Dan bulu yang putus, yang lepas, yang kena wing cliff itu sebenarnya bukan hanya bulu yang ada di sini aja. Hampir semua bulu di sini ketika dia lepas, dia akan regenerasi lagi atau tumbuh lagi. Ya, semoga video ini menjawab pertanyaan kamu. Khususnya buat kamu yang ingin melakukan wing cliff, mungkin sayang, mungkin khawatir setelah wing cliff nggak bisa terbang lagi burungnya karena nggak bakal tumbuh lagi. Tenang aja, tetap bisa tumbuh. Apabila sudah melakukan wing cliff, pastikan kamu melatihnya, karena memang tujuan dari untuk melakukan wing cliff biasanya untuk penjinakan burung lovebird yang liar. Kalau yang ini sepertinya cukup susah untuk dijinakan, karena memang lovebirdnya dari awal admin beli itu sudah gede, sudah dewasa. Jadi ya ginilah, admin aja sudah digigitin berapa kali, kan ada yang nanyain juga, Min, pada saat di wing cliff itu nggak gigit ya? Ya tetap aja digigit, cuman admin lebih hati-hati aja memegangnya. Nanti admin akan coba bagikan gimana cara megang lovebird yang benar. Ini darurat aja karena admin sendirian yang pegang lovebird, khawatir nanti digigitnya juga. Buat kamu yang mau menambahkan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Salam cicit cuit cuit.